Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di mata pelajaran profil Pancasila. Ya, kali ini kita sudah masuk semester 2 dan otomatis kita sudah masuk ke bab yang ketiga ya, atau materi yang ketiga di profil Pancasila ini. Nah, di sini ya, saya akan menjelaskan sedikit saja ya. Jadi sedikit saja di materi 3 ini karena memang tidak begitu banyak yang harus dijelaskan di materi 3 ini. Oke, bisa dilihat di layar ya bahwa di materi ketiga ini kita akan membahas sebuah potensi lokal dari suatu daerah ya. Jadi kita mengenali potensi lokal di suatu daerah, lalu melihat peluang dari potensi lokal yang ada di daerah tempat kita tinggal. Nah, di sini ada tiga subbab pertanyaan ya. Jadi apa itu potensi lokal? Selanjutnya bagaimana cara mengenali potensi sumber daya lokal? Yang terakhir, jika saya sudah mengerti semua, itu bagaimana cara memanfaatkan hal tersebut menjadi peluang kerja. Sebenarnya cukup mudah untuk materi yang ini ya. Nah, apa sih sebenarnya potensi lokal itu? Ya, jadi potensi lokal itu adalah kemampuan atau kekuatan atau kesanggupan yang dapat memungkinkan untuk dikembangkan. Nah, jadi kesanggupan atau kemampuan dari seseorang atau suatu daerah atau suatu desa itu dapat dikembangkan. Seperti misalnya suatu daerah mampu menanam padi ya, misalnya mampu ditanami padi di daerahnya, berarti kan untuk dikembangkan kan pasti bisa untuk ditanami yang lain, lombok dan segala macam, berarti tempat daerah itu adalah tempat yang subur. Nah, selanjutnya ya, jadi lokal. Nah, lokal itu adalah ruang lingkup ya yang mencakup kondisi geografis atau suatu wilayah. Nah, ini kayak contoh kayak budaya lokal. Nah, ada yang lokal-lokalnya gitu, produk lokal ya kan. Terus SDA lokal dan sebagainya, banyak ya yang berhubungan dengan lokal. Nah, dari pernyataan di atas kedua itu tadi ya, jadi dapat disimpulkan ya, jadi potensi lokal itu adalah suatu kemampuan suatu wilayah dalam mengembangkan wilayahnya ya, itu mencakup sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Oke, dan selanjutnya, jadi gimana sih kalau kita sudah tahu potensi lokal itu apa, pengertiannya dan bagaimana macam, terus bagaimana cara mengenali potensi lokal? Nah, yang pertama itu kita harus mengetahui dulu jenis SDA dan SDM yang seperti apa di tempat tinggal kita. Nah, contoh kalau di Balikpapan ini kan, kalau SDM itu sudah jelas ya, SDM itu kan kita merata ya semua tempat ya. Kalau SDA, nah kita kan SDA setiap pulau itu berbeda-beda. Kalau di Balikpapan itu biasanya ada batu bara, minyak, sawit dan sebagainya, kan banyak tuh ya kan. Nah, setelah itu ya, jadi setelah kita udah mengenali potensi yang ada di daerah tempat tinggal kita ya, khususnya Kalimantan Timur ini ya. Selanjutnya kita mengidentifikasi atau memetakan atau mengklasifikasikan atau memilah-milah potensi lokal dan SDA-nya. Jadi semisal di Kalimantan Timur yang mana yang banyak batu baranya? Nah, ada di Tenggarong ya kan, ada di Berau juga ada ya kan. Terus ada juga di Grogot ya kan. Nah, itu kan berarti memetakan kan. Terus bagaimana kalau dengan sumber daya minyaknya? Nah, kalau sumber daya minyaknya kan yang paling banyak ada di Balikpapan ya kan. Itu dulu, tapi untuk sekarang kan jadi tempat pengolah minyak aja ya kan. Terus sawit. Nah, kalau sawit kan hampir seluruh daerah Kalimantan Timur kan, bahkan seluruh Kalimantan kan bisa ditanami sawit toh. Nah, itu cara itu memilah-milah namanya, mengklasifikasikan atau
memetakan potensi lokal dan SDA-nya. Nah, selanjutnya, kalau sudah tahu semua itu, cara-caranya bagaimana memanfaatkan potensi lokal menjadi peluang kerja. Nah, setelah kita memahami di slide sebelumnya ya, jadi kita dapat memanfaatkan potensi lokal tersebut menjadi peluang usaha maupun peluang kerja. Jadi, setelah kita sudah meta-metain kan, ya tapi kalau di Balikpapan itu SDA-nya sih pasti kerjanya di pabrik, itu sudah lumrah ya, sudah nggak terlalu inilah ya, nggak terlalu kita bingung-bingung lah. Nah, itu seperti itu ya. Jadi biasanya kalau untuk di daerah-daerah ini lokal desa ya, atau lokal daerah. Jadi di Balikpapan kayak perapatan gitu misalnya kan. Kalau perapatan kan bisa 2 tempat toh. Bisa mau bikin tambak atau mau ikut Pertamina, kan ada 2 yang bisa dimanfaatkan menjadi peluang usaha, ya kan? Kayak gitu. Karena kalau daerah perapatan kan dekat laut sama dekat daerah Pertamina. Nah, oke. Mungkin itu aja yang Bapak bisa jelasin, sedikit saja ya. Jadi memang materi ini nggak terlalu banyak ya untuk materi 3 ini. Jadi nggak butuh berbelit-belit dan begitu panjang durasinya. Nah, ini bisa kalian lihat ya, di sini ada tugas kalian. Nanti kalian tugasnya bisa dikerjakan secara mandiri ya. Ini tugas ini ya, kalau tadi kan Bapak kan menjelaskan untuk daerah Kalimantan seluruhan. Nah, ini untuk daerah kalian masing-masing ya, tempat tinggal kalian, kayak ada yang di Karangrejo kah, ada yang di mana kayak gitu ya. Tugasnya berhubungan dengan yang ini. Jadi lebih sempit lagi ruang lingkupnya, daerah tempat tinggal kalian ya. Oke, kalian bisa kerjain. Oke, mungkin sekian aja dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kalau ada yang kurang jelas bisa tanya Bapak lewat WA ya, di grup, atau lewat email, atau lewat GC atau dan sebagainya deh, seperti biasa. Oke, kayak biasanya. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.